Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Ika Putri Wicaksono dari kelas 7D absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan materi IPS yang bertema Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Tapi sebelum saya mulai presentasinya, teman-teman tahu tidak dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia serta siapa nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, maka dari itu di sini saya akan mengutip beberapa pendapat mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, pendapat menurut Sarasin bersaudara, Paul dan Fritz Sarasin. Dan yang kedua, pendapat secara umum. Yang ketiga, pendapat menurut ras penduduk. Yang pertama, pendapat menurut Sarasin bersaudara, Paul dan Fritz Sarasin. Mereka berpendapat jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari suku Vedda. Suku ini memiliki ciri bertubuh kecil, berkulit gelap, dan juga berambut keriting. Di Indonesia, suku ini tinggal di daerah timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Yang kedua, pendapat secara umum. Beberapa ilmuwan mengatakan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari suku Melayu. Terdapat dua periode penyebarannya. Yang pertama, periode Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dan yang kedua, periode Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Yang pertama, periode Proto-Melayu atau Melayu Tua. Periode itu dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada periode itu, negaranya dibagi lewat dua jalur, yaitu jalur barat serta jalur timur. Yang pertama, jalur barat. Jalur ini dimulai dari arah Yunan, masuk ke Indochina, lalu ke Siam, ke Semenanjung Melayu, dan kemudian masuk ke Sumatera, yang pada akhirnya menyebar ke wilayah pulau lain di Indonesia. Pada masa itu, mereka membawa kapak persegi. Yang kedua, dari jalur timur. Jalur ini dimulai dari arah Ryukyu Jepang, lalu mengarungi lautan, kemudian masuk ke Taiwan, Filipina, Sangre, dan kemudian masuk ke daerah Sulawesi. Pada masa itu, mereka membawa kapak lonjong. Nah, teman-teman, Proto Melayu ini sekarang mulai berkembang di Indonesia menjadi suku Dayak, suku Mentawai, dan juga Toraja. Periode kedua yaitu periode Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Periode ini dimulai pada tahun 500 sebelum Masehi. Periode ini datang dari arah Indochina bagian utara. Karena pada saat itu zaman sudah mulai berkembang, kebudayaan pun juga sudah mulai berkembang. Mereka pun membawa peralatan dan juga kebudayaan yang sudah berkembang juga. Contoh peralatannya seperti senjata dari besi, dari logam, dan juga baja. Dan contoh kebudayaannya seperti kebudayaan bercocok tanam. Mereka membawa padi dari arah Assam Utara. Sekarang di Indonesia, suku Deutero-Melayu mulai berkembang menjadi suku-suku besar di Indonesia. Contohnya, suku Jawa, suku Minang, dan juga suku Bugis. Yang ketiga, pendapat menurut ras penduduk. Terdapat satu ras yang diyakini oleh para ilmuwan merupakan ras nenek moyang bangsa Indonesia. Apa sih rasnya? Nah, rasnya itu merupakan ras Melanosoid. Ras ini di Indonesia tinggal di daerah timur, seperti Papua. Namun, semakin berkembangnya zaman, ras Melanosoid dan ras Melayu mulai bercampur sehingga berkembang menjadi ras Melanosoid Melayu. Ras ini mulai menyebar ke daerah Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi itu tadi beberapa pendapat mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa menjadi wadah untuk menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.